Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi kita di segmen komunikasi auditor kepada pihak penanggung jawab tata kelola. Dan ini adalah video penjelasan keempat. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, mari kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini adalah hal yang harus dilakukan oleh auditor saat berkomunikasi dengan TCWG. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Komunikasi harus dilakukan secara tepat waktu. Semenjak kapan? Yaitu selama proses audit, karena ini akan memiliki kontribusi pada pencapaian komunikasi dua arah yang baik antara kita sebagai auditor dan dengan pihak penanggung jawab atas tata kelola. Nah, yang paling sulit ditentukan itu adalah kapan sih waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Nah, terkait dengan waktu ini sangat bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Apakah bisa dilakukan di awal, di pertengahan, atau menjelang akhir dari perikatan, atau sebelum misalnya diserahkan draft dari buku laporan audit. Nah, contohnya apa? Nah, kalau kita di awal, berarti kita akan mengkomunikasikan terkait perencanaan dalam perikatan audit. Misalnya, nanti kita akan melakukan ini. Nah, apakah bisa dikondisikan terkait misalnya bantuan penyediaan data, bantuan dari pihak, misalnya disediakan satu orang staf untuk memudahkan proses pekerjaan. Nah, pengkomunikasian itu kesulitan yang signifikan yang akan dihadapi selama proses audit. Ini harus sesegera mungkin untuk diatasi teman-teman, karena hal ini bisa mengarah kepada opini yang akan diberikan oleh auditor, yaitu opini modifikasian. Nah, di sini kita sebagai auditor, teman-teman juga dapat untuk mengkomunikasikan. Ingat yang seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa bentuk komunikasi itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, namun juga bisa kita sampaikan secara lisan untuk defisiensi signifikan dari pengendalian internal. Nah, namun yang harus kita garis bawahi, kalaupun misalnya dilakukan secara lisan, nah sedapat mungkin kita lakukan dokumentasi setelah dilakukan komunikasi tersebut. Nah, apalagi yang harus kita pahami teman-teman, di SA701 ini di kita auditor harus dapat mengkomunikasikan pandangan awal tentang hal audit utama ketika kita membahas ruang lingkup dan saat direncanakannya proses audit. Ini bisa kita cek di SA701 di paragraf A13. Nah, sebagai auditor, kita juga dapat berkomunikasi lebih sering untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan temuan audit yang signifikan. Nah, biasanya temuan audit ini bisa kita sampaikan ketika misalnya setiap kita mendapati temuan, atau kalau mau lebih efektif dan efisien, kita adakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk menyampaikan keseluruhan temuan dari proses audit yang kita lakukan. Nah, bentuk komunikasi terhadap temuan audit ini termasuk diantaranya pandangan kita auditor terkait dari aspek kualitatif praktik akuntansi entitas. Nah, apakah yang dilakukan oleh entitas atau perusahaan ini sudah mengacu pada standar yang berlaku atau tidak. Nah, dan perlu kita garis bawahi juga teman-teman, ketika kita melakukan proses audit, baik yang bertujuan umum ataupun bertujuan khusus, kita perlu berkoordinasi saat melakukan komunikasi.
Jadi penting untuk misalnya menjalin atau membuat janji temu, atau menanyakan kesempatan kapan sekiranya bisa untuk bertemu. Nah, ini kan terkait dengan kesulitan dalam menentukan waktu berkomunikasi dengan TCWG, dan itu sering kita alami sebagai auditor. Nah, di paragraf A50 juga teman-teman, pada saat berkomunikasi, faktor lain yang relevan di antaranya adalah ukuran atau struktur operasi dari entitas, lingkungan pengendaliannya seperti apa, dan struktur hukum entitas yang sedang diaudit itu seperti apa. Nah, kewajiban hukum adalah kita untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu selama proses audit. Nah, tentu ekspektasi dari pihak yang bertanggung jawab itu teman-teman termasuklah misalnya peraturan yang dibuat saat rapat, atau ketika ada bentuk komunikasi yang berkala. Nah, kita ekspektasi dari para TCWG ini adalah mampu untuk mengidentifikasi hal-hal tertentu. Contohnya misalnya kita bisa mengidentifikasi terhadap kepatuhan hukum terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme misalnya, atau juga terkait dengan kasus pencucian uang. Nah, dan kemampuan kita untuk mengidentifikasi itu harus tepat karena identifikasi yang kita lakukan itu bisa digunakan sebagai bentuk dari pencegahan. Nah, dan seperti apa sih kecukupan proses komunikasi kita? Nah, di sini teman-teman, sebagai auditor kita harus mampu untuk menilai apakah komunikasi dua arah antara kita dan pihak TCWG itu memadai atau tidak untuk tujuan audit. Nah, jika dirasa tujuan audit itu sudah tercapai, misalnya hanya dengan melakukan satu kali komunikasi, sudah mampu menjawab semuanya, ya sudah, kita sudahi saja gitu bentuk komunikasinya, misalnya hanya satu kali selama proses audit. Ketika itu sudah mampu menjawab keseluruhan dari tujuan audit, ya itu sudah clear, sudah cukup sampai di situ gitu teman-teman. Nah, selain itu kecukupan dari proses itu juga harus ada keterbukaan dan pihak yang bertanggung jawab. Dan jadi ketika dilakukan komunikasi, ada feedback baik dari auditor maupun TCWG, semua informasi yang dibutuhkan auditor itu disampaikan oleh TCWG. Begitu juga sebaliknya, TCWG pengennya dapat informasi apa dari auditor, itu juga disampaikan. Selanjutnya ada kemauan dan kapasitas dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk bertemu dengan auditor tanpa kehadiran manajemen. Nah, ini yang agak sulit teman-teman. Bukan sulit seperti apa, hanya kesulitannya di sini biasanya dalam membuat janji temu, karena ya biasanya TCWG juga punya kesibukannya masing-masing. Dan kemampuan pihak yang bertanggung jawab atas sekolah untuk memahami secara penuh berbagai hal yang diajukan oleh auditor. Contohnya apa? Misalnya ada luasnya isu-isu yang dikemukakan oleh pihak yang bertanggung jawab dan pertanyaan atas rekomendasi yang dibuat untuk mereka. Nah, dalam bentuk komunikasi ini, kesulitan yang akan kita hadapi adalah dalam hal membangun pemahaman yang sama antara kita dan TCWG saat misalnya materi umum diekspektasikan dan komunikasi. Kesulitan kita di sini teman-teman biasanya ketika kita mendapati TCWG yang beneran dia nggak ngerti tujuan dari proses audit, bahkan dia juga nggak ngerti seperti apa harus menyusun laporan keuangan, dan itu perlu ekstra usaha kita sebagai auditor. Namun, ketika semua atau beberapa pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memiliki kesadaran mengenai misalnya yang tadi kita bahas terkait dengan standar yang harus digunakan misalnya, nah itu bisa juga mempengaruhi tanggung jawab kita, mempengaruhi kira-kira ke depan perusahaan ini akan seperti apa. Nah,
Yang menjadi pertanyaan